Kita sekarang ada di nomor 27. Ini terakhir ya untuk eksegetikal sebagai pengantar menuju kitab Moses. Di nomor 28 nanti kita sudah masuk ke kitab Moses. Nah, sekarang kita akan selesaikan pengantar kitab Musa ini. Pintu masuknya kemarin saya bawa Anda masuk kitab Musa adalah melalui doktrin juru roti, juru minum. Ini memang sudah ada di kitab Musa nih. Dan ini saya pakai sebagai pintu masuk membawa Anda berkenalan dengan kitab Musa. Karena sebenarnya doktrin Allah tentang keselamatan itu diajarkannya sudah sejak kitab Musa. Artinya segala sesuatu yang akan kita dengar nanti di perjanjian baru itu telah dituliskan di kitab Musa. Seberapa banyak sih di antara kita yang sadar selama ini bahwa gereja kita ini sebagai sebuah tubuh Kristus ya. Saya nggak bicara mengenai Protestan, Katolik. Yesus mengeluarkan satu nasihat. Kalau kamu nggak mengerti ucapanku, pergilah ke kitab Musa. Jadi, apakah kita telah menuruti itu? Apakah kita ada belajar kitab Musa? Itulah sebabnya saya membawa Anda ke kitab Musa. Di nomor 26 ini, ya, di nomor 26 ini, kita kemarin sudah setengah jalan melihat doktrin iman dan perbuatan. Sebenarnya, doktrin Allah tentang keselamatan itu hasil dari perbuatan kita dalam pengertian perbuatan ibadah-ibadah, ritual-ritual ibadah, atau 100% adalah iman kita kepada Yesus di dalam darahnya. Kita udah melihat hasilnya kemarin satu dan kita lihat satu lagi. Doktrin Yakobus, saya ambil dari Yakobus 2 ayat 21-24. Bukankah Abraham, bapa iman kita, dibenarkan oleh perbuatan ketika mempersembahkan Ishak anaknya di mezbah? Kamu lihat itu? Di situ iman dan perbuatan kerjasama. Dan oleh perbuatan iman jadi sempurna. Dengan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkannya sebagai kebenaran. Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Jadi kamu lihat tuh, manusia dibenarkan oleh perbuatan dan bukan hanya oleh iman. Ya, banyak orang membaca Yakobus tentang iman dan perbuatan tapi tidak mengartikannya menurut maksud Yakobus. Mereka baca iman dan perbuatan di kitab Yakobus kemudian diterjemahkan, ditafsirkan menurut wawasan pikirannya sendiri. Padahal ya harusnya kita harus sola scriptura. Jadi kalau scripturanya si Yakobus yang tulis, maka izinkanlah Yakobus menerangkannya. Jadi sekarang kita harus pahami perbuatan seperti apakah yang dimaksud. Apakah itu perbuatan ritual ibadah, tata cara ibadah? Karena dalam kehidupan beribadah kan kita melihat banyak pengajaran ya. Di sekitar kita melihat ada banyak pengajaran. Ada yang mengatakan bahwa ibadah yang membawa keselamatan adalah tata letak kaki, tata letak tangan harus begini, harus begitu. Lalu juga bicara mengenai harus puasa sekian hari, lalu kemudian jam ibadah harus jam sekian, kalau tidak enggak akan sah. Bahkan ada juga yang mengajarkan celana harus panjangnya semata kaki, yang jika tidak maka Allah tidak berkenan. Yang seperti itu.
Lalu kemudian kita juga lihat ada yang doa-doa sampai nangis-nangis, sampai tumbang-tumbang juga, kalau udah tumbang katanya sudah benar. Oke, tapi apakah letaknya di situ keselamatan di tata cara ibadah? Karena bisa jadi kita terlalu banyak memberikan penekanan kepada tata ibadah, bahkan sampai mengkritik, menyalahkan yang satu yang lain, membanggakan tradisi ibadah dan tata ibadah, ternyata nggak letak di situ. Kalau seperti yang kita lihat kemarin, letak doktrin keselamatan itu sama sekali nggak terletak di situ. Kalau kita lihat hubungannya dengan yang diajarkan oleh Allah, bahwa juru roti mati, juru minum hidup, berarti memang murni doktrin yang harus kita ajarkan adalah juru minum. Tentang tata cara ibadah, ya kita nggak usah saling menyalahkan lah. Karena tata cara ibadah itu baik saja ya semuanya. Karena kadang-kadang kalau soal dalam Kristen juga banyak terlalu tambah-tambahkan. Pendeta yang satu bilang kalau doa tutup mata. Pendeta yang satu bilang kalau doa jangan tutup mata. Nanti kalau misalnya kita dalam keadaan lapar, ikan cuma satu, kita tutup mata, ikan dari piring udah hilang gitu. Bercanda. Tapi Alkitab bukanlah kitab yang perlu ditafsirkan. Oke, saya nggak ingin mendoktrin Anda karena saya bukan pengkhotbah. Saya jemaat. Saya bukan pemimpin gereja. Jadi saya di sini mengajak Anda mengobservasi sebagai ilmuwan. Dari perspektif ilmu, kita mau teliti doktrin yang diajarkan oleh Allah melalui kitab Musa, karena Musa itu adalah satu-satunya nabi yang diperintahkan berkali-kali, Musa tuliskan ini, tuliskan ini. Berdasarkan yang tertulis inilah nanti aku bikin perjanjian dengan mereka. Dan berarti dengan yang tertulis Musa itulah kita juga akan tagih perjanjiannya. Musa itu adalah satu suruh-suruhannya Allah, yang kepadanya Allah bicara itu kayak muka dengan muka, dua orang bersahabat. Kalau Anda lihat di Bilangan 12 ayat 8, itulah yang Allah katakan. Dia marahi nabi yang lain. Loh, jangan sembarangan ya sama Musa ya. Kalau ada di antaramu nabi, kepada semua nabi gua ini hanya bicara pakai mimpi ya, pakai penglihatan, kecuali kepada Musa. Itu Bilangan 12 ayat 8, supaya kita sama-sama mengerti dimensinya. Oke, sekarang kita ke sini. Apa artinya? Waktu saya sedang meneliti itu, saya juga meneliti apa kata Paul. Mari kita lihat doktrin Paul tentang Abraham. Dia bilang begini, jika Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tapi tidak di hadapan Allah. Apa arti nas kitab suci ini? Lalu percayalah Abraham pada Tuhan dan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Bila orang bekerja, upahnya tidak dianggap sebagai hadiah, tapi itu hak. Tapi bila orang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka itu maksudnya kita, orang hukuman. Kita ini kan orang terbuang nih, orang dihukum. Lalu dihitung sebagai kebenaran, ia dapat keselamatan. Jadi orang yang bekerja, kalau dia dapat imbalan itu bukan hadiah, itu hak. Tapi kalau ada orang yang nggak bekerja, tapi karena dia percaya kepada orang yang punya kuasa untuk memberikan kebenaran kepada orang gitu, maka yang didapatnya itu bukanlah upah itu, tapi anugerah. Ini maksud, itu yang dimaksud oleh si Paul di Roma 4 ayat 12. Bapak Ibu, satu hal yang menarik di sini adalah Paul dan Yakobus ternyata memakai perikop yang sama. Mereka berbicara mengenai kitab Musa kan? Jadi dua guru kita, Rasul Yakobus dan Rasul Paul, mengajar kita melalui apa? Ya, melalui
kitab Musa. Dan ternyata mereka merujuk perbuatan Abraham. Perbuatan ini, kita masih di perbuatan. Jadi apa artinya? Artinya mereka sama-sama merujuk yang ada tertulis di kitab Musa, kan? Apa kata Yesus? Kata Yesus di Yohanes 5 ayat 4, pergilah ke kitab Musa. Itu kata Yesus, kan? Nah ini, di sini kita melihat Paul melakukannya, Yakobus melakukannya. Dan kalau kita lihat rasul-rasul yang lain, mereka juga melakukannya. Mereka merujuk ke kitab Musa. Ini saya bawakan catatan saya ya. Penulis kitab Yohanes juga menyebut kitab Musa. Yohanes 1 ayat 45. Penulis Matius juga menyebut kitab Musa. Matius 8 ayat 4, 17 ayat 3. Penulis Ibrani juga 9 ayat 19. Roma juga 9 ayat 15. Kitab Musa disebut di sini. Paul di KPR 28 ayat 23 inilah mengajari orang tentang siapa Yesus melalui kitab Musa. Nah, ternyata kita lihat di sini Yakobus juga Ezra ayat 2 sampai 3. Ini membicarakan isi kitab Musa. Nehemia ayat 8 ayat 1 bicara mengenai isi kitab Musa. Daniel 9 ayat 11 sampai 13 bicara mengenai kitab Musa. 1 Samuel 12 ayat 6, 1 Raja 2 ayat 3 dan Raja 8 ayat 9. 2 Raja 14 ayat 6, Yesaya 63 ayat 11, Yeremia 15 ayat 1, Mika 6 ayat 4, Maleaki 4 ayat 4. Kenapa saya bawa fakta itu kepada Bapak dan Ibu? Untuk bertanya kepada Bapak dan Ibu sebagai senior-senior kita, nah, kita ini jemaat, saya kan jemaat. Karena kita ini adalah satu gereja, dan kita sesama anggota tubuh harus saling menajamkan. Kita harus murnikan apa yang di generasi yang lalu salah, kita coba lihat, kita perbaiki. Oke, pertanyaan saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, satu adalah kitab Musa bagian mana yang kita rujuk ketika kita mengatakan bahwa Allah itu 3 pribadi? Ini, Kejadian 1:27. Itu adalah sebuah ayat di mana Allah sedang berbicara, marilah kita menciptakan. Itu bukan keterangan tentang kepribadian loh. Itulah sebabnya ini penting kita observasi ini. Dan Bapak Ibu akan kaget semuanya, karena jawabannya ini nggak perlu cari jauh-jauh, nggak perlu cari Tertullianus, Athanasius, Agustinus. Karena seperti yang saya katakan sebelumnya, nggak mungkin dia bikin kita teka-teki, tidak diajarkan jawabannya. Tapi sekalipun dia menjawabnya, memang jangan harapkan dia akan menjawab seperti makanan yang siap di atas piring, kita tinggal makan gitu. Enggak. Oke, saya akan bawa Anda ke sini sekarang. Kita akan lihat apa maksud Paul dan Yakobus tadi ketika dia bicara mengenai iman dan perbuatan melalui perbuatannya Abraham. Kejadian 22 ayat 9 sampai 13. Lalu Abraham mendirikan mezbah. Kayu disusun. Ishak diikat di mezbah di atas kayu api. Lalu Abraham ulurkan tangan mengambil pisau untuk sembelih anaknya. Tapi malaikat YHWH berseru dari langit, Abraham, Abraham, jangan bunuh anak itu. Jangan apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Ternyata engkau tidak segan serahkan anakmu yang tunggal yang berasal dariku. Lalu Abraham menoleh, maka dilihatnya seekor domba jantan di belakangnya.
tersangkut di belukar. Abraham mengambilnya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Gimana? Oke, perbuatan ini kita selesaikan sekarang. Untuk memahami maknanya, kita harus lakukan pendekatan situasi. Karena ini adalah pesan yang dienkripsi, karena ini adalah pesan yang dienkripsi, maka tindakan yang harus kita lakukan adalah mendekripsi. Bahan-bahan dekripsi di dalam Alkitabnya ada. Jawaban-jawabannya ada. Pertama saya bikin di sini dari perikop itu ada beberapa hal yang harus kita cek. Satu, mesbah sudah siap. Ini sudah saya garis merah ya. Mesbah sudah siap. Mesbah persembahan sudah didirikan oleh Abraham. Yang kedua, nih, Ishak diikat di atas mesbah. Nih dia. Diikat di atas mesbah. Yang ketiga, kayu api sudah dinyalakan. Kayu api sudah dinyalakan. Ya, nih. Kayu api sudah dinyalakan. Yang keempat, pisau sudah dihunus. Pisau sudah dihunus loh. Jadi mesbah sudah disiapkan, Ishak sudah diikat di atas mesbah, diletakkan di atas mesbah, kayu api sudah dinyalakan, sekarang pisau sudah diangkat, siap ditancapkan ke leher nih. Pisau sudah dihunus, siap ditancapkan ke leher Ishak. Tapi sebelum pisau nancap, malaikat YHWH berseru, Abraham, Abraham, jangan bunuh anak itu. Jangan apa-apakan dia. Apa artinya itu? Rohnya apa di situ sebetulnya? Ini bahasa roh loh. Allah sedang berbicara kepada kita melalui tanda dan kejadian. Artinya adalah persembahan Abraham ditolak. Persembahannya itu ditolak, Bapak Ibu-Ibu. Itu artinya. Ya, situasi kedua. Ya, kita lihat catatannya lagi. Di ayat 11-nya dikatakan, lalu Abraham menoleh melihat seekor domba jantan. Apa arti situasi kedua itu? Anda melihatnya sebagai apa itu? Ini masalah melihat nih. Soalnya itu bahasa roh. Bahan-bahan dekripsinya sudah ada. Saya sudah perlihatkan apa kata Paulus, apa kata Yakobus. Kalau saya melihatnya begini. Aku, YHWH, menolak persembahan yang datang dari usahamu sendiri, agar kau tahu keselamatanmu bukan hasil usahamu, tapi pemberianku, agar engkau jangan bermegah atas usahamu atau ketinggian imanmu. Akulah sebenarnya yang mengasihimu, bukan engkau yang mengasihiku. Itulah artinya. Dari mana saya dapat arti itu? Itu arti terpimpin dari mana? Dari sini, yang diucapkan oleh Paul. Dia bilang, jika Abraham dibenarkan karena perbuatannya,
maka ia beroleh dasar untuk bermegah. Tapi ya kan, ditolak kan, berarti tidak dibenarkan. Karena Allah ternyata menolak Ishak, itu artinya tidak dibenarkan dia. Supaya apa? Supaya Abrahamnya jangan bermegah dia. Tidak boleh dia bermegah di hadapan Allah. Ya. Oke, situasi ketiga yang saya lihat dari ayat itu dikatakan begini. Jika perbuatan Abraham dibenarkan, maka ia beroleh dasar untuk bermegah. Tapi ia tidak dibenarkan di hadapan Allah. Itu Roma 4 ayat 2 tadi. Ya. Artinya perbuatan Abraham itu baik. Kerelaannya dia itu mau memberikan anaknya itu baik. Tapi tidak dibenarkan Allah. Supaya Abraham tidak bermegah. Gitu. Situasi keempat. Situasi keempatnya saya lihat begini ya. Situasi keempatnya itu kan kita dihadapkan dengan sebuah pertanyaan. Apa arti nas kitab suci ini? Lalu percayalah Abraham pada YHWH. Dan YHWH memperhitungkannya sebagai kebenaran. Masih di Roma tadi. Ya, kembali lagi kita melihat itu, jawabannya adalah oleh iman kita dibenarkan. Saya tulis di sini, tidak dibenarkan bermegah di hadapan Allah. Karena yang menyediakan segalanya adalah Allah. Karena memang kita nggak akan bisa menyelamatkan diri sendiri. Ini. Oke, situasi kelima. Dikatakan oleh Paul, ini supaya Anda melihat ya, kenapa saya bawa Paul, supaya Anda melihat dia bertentangan nggak dengan maksud si Yakobus, itu maksudnya. Paul bilang di situasi kelimanya berkata begini, di ayat ini, coba baca di sini, lihat. Dikatakan begini, kalau bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai hak. Artinya itu adalah yang mampu memenuhi semua tuntutan hukum Taurat memang layak selamat. Itu bukan pemberian, bukan anugerah. Dan yang terakhir, ketujuh, masih dari ayat sini, si Paul mengajar, supaya Anda melihat bahwa Paul bukan penipu, dan dia tidak berbeda dengan apa yang dikatakan Yakobus. Tapi bila ada orang yang tidak bekerja, tapi percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, maka imannya dibenarkan. Ayat 4b itu. Itu artinya adalah, walaupun kita tak sanggup memenuhi hukum Taurat, tuntutannya ya, tapi berharap kepada Yesus. Pengharapan kita kepada Yesus di dalam darahnya itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Dan kita beroleh anugerah. Jadi secara teologis, Yakobus dan Paulus ini sama sekali nggak bertentangan. Dan Paul nggak menipu siapa-siapa. Memang keselamatan itu murni oleh iman. Clean and clear itu. Jadi karena Yakobus sudah bilang, setan itu pun tahu kalau Allah cuma satu. Dan kita tahu juga Musa mengajarkan Allah itu cuma satu. Bunyi hukumnya kan jangan ada Allah lain bagimu selain aku. Jadi karena sekarang sudah jelas perbuatan yang dimaksud Yakobus bukan perbuatan ritual-ritual yang harus begini begitu ya. Dan karena kita sudah tahu bahwa keselamatan itu hanya dalam Yesus melalui darahnya. Maka ajaran Yakobus ialah ajaran Yesus Allah tunggal ini sebenarnya. Yakobus pasti tidak setuju Allah Tritunggal, tapi Allah yang tunggal. Tapi jika Anda belum mengerti, ya belajarlah. Tapi kita sudah diberitahu, kalau kamu belum mengerti, itu karena kamu belum mau mengakui Yesus sebagai roh. Baca lagi 2 Korintus 3 ayat 15 itu. Nih, baca 2 Korintus 3
2 Korintus 3 ayat 15 tuh baca. Di situ Paul bilang, banyak orang kalau baca kitab Musa itu nggak ngerti. Jadi ini kita sudah berkenalan dengan kitab Musa dengan baik hari ini di nomor 27. Ini sudah cukup sebagai pengantar untuk melihat bahwa fakta bahwa para rasul, para nabi juga merujuk kepada kitab Musa. Maka kita sudah bisa melangkah ke kitab Musa nanti untuk melihat bahwa Yesus adalah Allah yang tunggal di sana. Tapi di sini saya sedikit mau kasih satu perspektif ya. Karena belakangan ini saya melihat ada perseteruan yang meninggi antara pastor-pastor Protestan dengan pastor-pastor Katolik yang diwakili oleh Patrice Allegro melawan beberapa pastor-pastor dari Protestan. Tapi saya nggak mau menghakimi keduanya, saya cuma mau menengahi subjek yang mereka bicarakan tentang tradisi. Kalau terjadi perselisihan antar pastor, keluar biasanya klaim-klaim yang mengatakan bahwa Katolik itu yang memelihara tradisi. Lalu kemudian ditambahkan perkataan pedas, ya kalau kamu nggak mengikuti tradisi, kamu nggak selamat. Karena keselamatan itu bukan hanya dalam Yesus, tapi juga harus satu paket dengan tradisi. Gitu, semacam gitu. Oke, di sini saya mau sampaikan begini. Kita tahu semua sebenarnya tradisi itu kan kebiasaan ya. Itu istiadat itu. Yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dari satu kelompok dalam satu budaya itu biasanya itu kebiasaan yang baik itu diajarkan, diwariskannya melalui lisan ya, melalui tulisan iya juga. Dan apakah tradisi budaya berlawanan dengan agama? Sejumlah tokoh agama atau guru agama bilang berlawanan dengan tradisi. Jadi memahaminya begini. Kalau kita lihat sebenarnya isi agama itu pun sebenarnya tradisi ya. Karena di dalam agama itu ada banyak hal yang ditradisikan. Seperti misalnya melempar batu kepada setan, mencium batu Hajar Aswad. Itu tradisi itu, ditradisikan. Bahkan rukuk-rukuk ibadah itu juga ditradisikan itu. Itu tradisi. Dalam kepercayaan Yahudi juga demikian. Ya, sangat banyak tradisi di sana, termasuk meratapi tembok. Itu tradisi itu. Di Kristen juga banyak tradisi. Ya, tradisi yang baru, tradisi yang lama, yang baru ditradisikan mencium patung Yesus, misalnya itu tradisi juga. Jadi sebenarnya kita di tempat pertama, kalau seperti saya ya, tidak melihat tradisi yang satu lebih baik, lebih buruk. Karena tradisi pada umumnya itu mengajarkan kebaikan. Pada faktanya tradisi budaya itu di Jawa Tengah, misalnya, atau di Jawa lah umumnya, itu nggak lebih rendah dari tradisinya Yahudi atau Arab. Seperti halnya tradisi budaya di Jawa, itu juga mengajarkan wisdom gitu. Bahkan juga mengajarkan tentang afterlife, kehidupan setelah kematian juga diajarkan di budaya Jawa, di budaya Batak, di budaya Dayak, di budaya Bali, diajarkan itu. Jadi dipandang dari hal-hal demikian ya, dipandang dari yang dikatakan Yesus dan dijalani Yesus sebagai orang Yahudi. Kan ketika Yesus hidup di dunia ini kan tinggal di dalam budaya Yahudi. Dia kan tidak membuat budaya baru dan juga tidak membawa agama baru. Kalau dia sembahyang di sinagoga. Kalau dia puasa di sinagoga, atau puasa mengikuti kebiasaan tradisi Yahudi. Yang bermakna apa? Yang bermakna tradisi itu nggak ada masalah. Tapi pada saat yang sama, Yesus juga mengkritik dan menghardik orang-orang yang membangga-banggakan tradisi.
Jadi artinya tidak soal tradisi ini. Kedatangan Yesus bukan untuk membubarkan tradisi menggantikan dengan agama. Dia tidak mengajarkan agama, tetapi mengajar manusia, mengajar orang-orang yang sudah bertradisi. Dia hanya mengajarkan siapa Allah. Jadi temanya adalah pengenalan tentang Allah. Jadi kalau kita lihat perbedaannya, ya pengenalan akan Allah. Oleh karena itu menjadi salah kalau ada gereja setelah mengenal Yesus menyeret orang ke dalam tradisi lagi. Tapi yang paling penting, jangan katakan harus mengikuti tradisi dulu baru bisa selamat. Karena keselamatan itu bukan di tata letak ibadah, bukan di cara doa, tapi di dalam kesediaan kita lahir baru. Keselamatan itu harus lahir baru. Ini tubuh manusia lama kita harus mati dan kita harus lahir baru secara roh. Dan lahir baru itu harus dalam Allah yang baru, bukan Allah yang kita kenal. Lahir di dalam Yesus itu artinya kita lahir di dalam Allah. Allah yang melahirkan kita kembali. Jadi bagi gereja-gereja yang membanggakan tradisi, ya hati-hati aja dengan yang dikatakan Petrus, karena Petrus sudah memberitahu peringatannya di 2 Petrus 2 ayat 20. Bacalah itu. Dia bilang, kita ini kalau belum mengenal Yesus adalah babi dan anjing. Artinya kotor lah gitu loh. Setelah mengenal Yesus, ya sama, kita tetap aja babi dan anjing. Tapi babi dan anjing yang sudah dibersihkan oleh darah Yesus. Jadi kalau setelah kita misalnya mengenal Yesus, balik lagi ke Allah, padahal kita nggak kenal Allah. Ya, itu namanya seperti anjing dan babi yang kembali ke kubangan. Makanya lebih berat buat kita yang membangga-banggakan tradisi. Jadi ketika gereja tertentu misalnya membanggakan Petrus sebagai pendiri gereja, sebagai tubuh Kristus, saya mau katakan, selama kita nggak membaptis mengikuti cara yang ditradisikan Petrus mentradisikan baptis itu dengan cara Islam loh, dan dengan cara dibaptis dalam nama Yesus. Dan tidak mengakui satu-satunya Yesus adalah jalan keselamatan, ya kita sudah menyangkali semuanya. Jadi apa yang dikatakan 2 Petrus 2 itu udah genap atas diri kita. Hati-hatilah. Sebagai penutup terhadap sebagai penutup nomor 27 ini, iman dan perbuatan, yang kaitannya doktrin juru roti ya. Ya, iman dan perbuatan. Iman dan perbuatan. Ini saya tulis ya. Saya mau katakan begini. Barangkali pengertian kita tentang iman dan perbuatan ini akan bertambah bagus, tambah mendalam jika kita melanjutkan membaca kitab Yakobus itu di Yakobus 2 ayat 12. Dia katakan begini, berkatalah kamu dan berlakulah kamu seperti orang yang akan dihakimi oleh hukum kemerdekaan. Sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Yakobus 2 ayat 12 ini. Nasihat itu sama dengan mengatakan bila ibadah kita berfokus kepada tata cara ibadah atau tata cara ritual gitu, atau semacam mengusahakan keselamatan diri sendiri lewat ritual tradisi, ritual agama, sebenarnya justru tidak selamat. Kenapa? Karena sudah dikatakan keselamatan itu tidak didapat dari ibadah agama, tidak didapat dari perbuatan-perbuatan yang maksudnya
perbuatan-perbuatan ritual gitu loh. Yang sampai kita memperhatikan sedetil mungkin sampai kuku pun nggak boleh kotor gitu, harus digunting panjangnya sekian, nggak guna itu. Tapi menyadari bahwa jalan keselamatan itu hanya Allah. Karena yang bisa mengampuni dosa itu udah pasti hanya Allah. Tapi kalau misalnya Allahnya kita bukan Yesus, karena hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa, udah pasti kita salah Allah. Oke, jadi setelah mendengar itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, bahwa keselamatan ternyata tidak cukup hanya perbuatan. Sebaiknya kita yang sudah mengerti, ayolah sama-sama menginjil. Share, like and share. Jangan diam aja. Jangan biarkan Bram Sianto kerja sendiri. Ambil bagian, like and share, supaya banyak orang belajar dan sadar apa itu doktrin juru roti.